Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita dan berbagi pengalaman saya selama memproses limbah emas dalam bentuk cair. Untuk limbah emas yang bentuk cair itu bermacam-macam. Contohnya ada cucian sianida, bombing, dan juga ada air bekas cukim seperti ini. Untuk mengetahui berapa banyak emas yang terkandung di limbah emas dalam bentuk cair seperti ini, caranya yaitu harus kita proses dulu. Berbeda dengan limbah emas dalam bentuk pasir ataupun serbuk. Kalau di sini ini biasa disebut dengan kikiran. Itu sudah terlihat sedikit banyaknya untuk emas yang akan dikeluarkan. Itu masih bisa diperkirakan. Akan tetapi untuk emas dalam bentuk cair seperti ini itu tidak bisa diperkirakan. Untuk mengetahui berapa banyak kandungan emas di dalam air bekas cukim ini, caranya yaitu harus kita proses dulu. Dan dalam memproses air bekas cukim ini sudah banyak cara dan tutorialnya di video saya sebelumnya, yaitu dengan proses pengendapan dengan menggunakan karbit. Karena biaya pemrosesannya itu sangatlah murah sekali. Dan dalam memproses limbah emas untuk kelestarian lingkungan itu harus diutamakan. Dan ini sering saya berpesan di setiap video saya dalam pengolahan limbah emas. Karena untuk kelestarian alam itu sangatlah penting. Jadi harus diutamakan. Jangan sampai polusinya itu mengenai kita, apalagi sampai mengganggu orang lain dan alam di sekitarnya. Dan cara memproses limbah emas dalam bentuk cair agar mengetahui berapa banyak kandungan emasnya di dalam air bekas cukim ini, yaitu dengan proses pengendapan dengan menggunakan karbit. Dan sebelumnya itu harus direndam dulu untuk karbitnya dengan menggunakan air. Setelah itu dituangkan ke air bekas cukim tersebut. Setelah itu biarkan sekitar 12 jam sampai mengendap. Bila sudah mengendap, lakukan proses penyaringan. Bila sampai bersih, lalu kasih borak. Setelah itu lakukan proses peleburan atau pemblenderan. Usahakan dalam memprosesnya jangan dicampur dengan bahan lain. Ini tujuannya untuk mengetahui berapa kandungan emas yang ada di air bekas cukim tersebut. Bila kandungan emasnya itu lebih banyak dari biaya yang kita keluarkan, maka pemrosesan bisa kita lanjutkan. Akan tetapi bila emas yang terkandung itu tidak seberapa, ya sebaiknya kita hentikan sampai di sini saja. Sebenarnya air bekas cukim ini tuh sudah pernah saya proses. Akan tetapi di pemrosesan sebelumnya itu saya campur dengan bahan yang lain. Jadi untuk mengetahui berapa banyak emas yang terkandung di air bekas cukim tersebut itu tidak bisa diketahui. Oleh karena itu, dalam pemrosesan ini itu tidak saya campur dengan bahan yang lain, agar dapat diketahui berapa banyak emas yang terkandung di air bekas cukim ini. Dan yang saya proses kali ini
itu ada sekitar 150 liter. Akan tetapi kali ini yang saya proses itu sekitar 75 liter dulu. Dan yang kemarin itu sudah saya proses sekitar 35 liter. Dan ini sisanya. Karena kemarin itu emasnya tidak seberapa meskipun sudah saya campur dengan bahan yang lain. Dan saya masih penasaran untuk memastikan bahwa apakah memang kandungan emas di air bekas Cukim ini itu tidak seberapa. Bila tidak seberapa, nanti prosesnya cukup sampai di sini dan tidak saya akan lanjutkan. Dan ini saya melakukan proses pembilasan. Dan dalam proses pencukiman tadi itu tidak begitu lama saya masak di atas api. Karena memang untuk kadar emasnya tidak seberapa. Bila terlalu lama nanti bisa hilang emasnya atau biasa yang disebut ngenus. Setelah itu saya bilas sambil saya tekan-tekan agar kandungan tembaga yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Setelah itu biarkan dulu sampai mengendap. Setelah mengendap, sisihkan airnya. Bila airnya masih mengandung nitrit asid, bilas lagi dan diulang sampai sekiranya airnya itu sudah bersih dan tidak mengandung nitrit asid lagi. Setelah saya bilas sampai bersih, lalu saya kasih borak sebelum dilakukan proses peleburan. Kalau dalam proses pencukiman tidak dimasak di atas api, hasilnya itu memang kurang maksimal. Akan tetapi mau bagaimana lagi? Kadar emas kandungannya ini tidak seberapa. Bila dimasak di atas api sampai berwarna merah bata agar menghasilkan kadar emas yang tinggi, otomatis akibatnya ini emasnya akan menjadi berkurang atau bisa juga ngenus akibatnya. Dan ini merupakan emas pemrosesan yang kemarin. Saya jadikan satu agar hasilnya menjadi maksimal. Bila ini emas yang dikeluarkan itu tidak sebanding dengan biaya pemrosesan, otomatis untuk sisanya itu tidak akan saya proses. Meskipun harga pembelian dari air bekas Cukim ini tidak seberapa, akan tetapi bila emas yang dikeluarkan itu tidak sebanding dengan total pembiayaan keseluruhan, ya buat apa pemrosesan ini kita lanjut. Dan ini sudah saya pindah ke Kowi untuk melakukan proses peleburan. Tapi sebelumnya untuk airnya ini kita sisihkan dulu agar dalam proses peleburan itu tidak menyembur. Setelah saya lakukan proses peleburan, untuk hasil emasnya ini tidak seberapa. Selain itu emasnya ini masih banyak kotorannya atau keraknya. Cara menghilangkan kotoran yang menempel pada emas itu mudah sekali. Caranya kita rendam dengan nitrit asid sampai sekiranya keraknya itu hilang. Bila masih tidak hilang, kita rendam di air beberapa menit. Setelah itu kita pindah direndam di nitrit asid lagi. Biarkan sampai keraknya itu hilang, dan ini dilakukan berkali-kali. Dan ada cara lain untuk menghilangkan kerak yang menempel di emas,
yaitu kita bakar sampai panas. Setelah itu langsung kita rendam ke nitrit asid. Dan ini hasil emasnya. Masih ada kotoran atau kerak yang menempel. Meskipun setelah dilebur tadi itu sempat saya tumbuk untuk menghilangkan keraknya, akan tetapi masih ada kerak membandel yang menempel. Solusinya yaitu kita rendam dengan menggunakan nitrit asid. Setelah itu kita rendam dengan air, dan ini dilakukan berkali-kali sampai keraknya itu hilang. Karena ini waktunya sudah hampir maghrib, yaitu jam 17.30, jadi waktu dari proses perendamannya ini tidak begitu lama. Setelah saya rendam dengan nitrit asid cuma beberapa menit, setelah itu saya bilas, saya rendam dengan air, lalu saya rendam lagi dengan nitrit asid cuma beberapa menit. Setelah itu saya bilas lagi, meskipun cuma saya rendam sebentar, tapi bisa Anda perhatikan warna dari emasnya ini sudah kelihatan. Itulah cara mengetahui kadar emas dalam bentuk cair, dan juga cara membersihkan emas dari kerak atau kotoran. Cukup sekian dulu dari saya. Maaf bila ada salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.